Ketemu lagi sama Kak Marlina. Adik-adik udah siap belum memuji Tuhan? Ayo semuanya berbaju rapi, duduk yang manis. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kan kalau cinta Tuhan itu lebih besar dari apapun. Bahkan Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyukakan hati Tuhan. Kita naikkan pujian cinta, cinta, cinta. Semuanya pakai gerakan ya. Juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Ayo adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Semuanya sikap yang baik ya, jangan main-main waktu ibadah ya. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau kita sehat, kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena siapa adik-adik? Betul sekali, semuanya karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya tutup matanya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Semuanya nyanyi ya. Tuhan
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sertai dari awal hingga berakhirnya ibadah ini, dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, adik-adik sekolah minggu ada adik-adik yang hebat ya. Adik-adik, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bergembira, kita mau bersukacita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian KASIH. Pakai gerakan semuanya ya, suaranya dikeluarin. Kasih
kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, adik-adik, kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah cerita yang dibawa oleh kakak sekolah minggu dapat kami lakukan dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah, dan kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya semua sehat-sehat selalu ya adik-adik. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Kalau sudah siap, Kak Ica akan memulai ceritanya adik-adik. Cerita kali ini diambil dari kitab Kejadian 15, Ibrani 11, dan Roma 4. Nah, cerita ini mengisahkan seorang bapa yang sangat taat terhadap Tuhan, dan dia juga selalu menyembah Tuhan
dia juga selalu memuji Tuhan di dalam kehidupannya ya adik-adik. Nah, nama Bapak ini adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Sarah adik-adik. Pada masa itu Bapak Abraham berumur 99 tahun dan Ibu Sarah berumur 90 tahun adik-adik. Bapak Abraham tidak mempunyai anak adik-adik. Walaupun dia sudah berumur tua, dia belum mempunyai anak. Tapi Bapak Abraham tidak pernah khawatir adik-adik, walaupun dia belum mempunyai keturunan. Nah, suatu hari Tuhan berkata kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan akan memberikan Bapak Abraham seorang anak. Bapak Abraham bertanya-tanya adik-adik kepada Tuhan, apakah aku masih bisa Tuhan mempunyai seorang anak sedangkan umurku saja sudah 99 tahun dan istriku juga sudah berumur 90 tahun. Bagaimana mungkin kami mempunyai anak sedangkan kami sudah tua. Tetapi karena Bapak Abraham orang yang sangat taat terhadap Tuhan, Tuhan menjanjikan seorang anak kepada Bapak Abraham. Lalu Tuhan berbicara kepada Bapak Abraham. Tuhan menyuruh Bapak Abraham melihat ke atas langit adik-adik. Coba Abraham, lihat di atas langit. Engkau lihat bintang-bintang yang ada di sana. Berapa jumlahnya? Seperti itulah keturunanmu. Aku akan memberikan keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit. Bapak Abraham percaya adik-adik bahwa Tuhan kalau sudah menjanjikan, Tuhan akan menepatinya adik-adik. Nah, pada saat itu Bapak Abraham berumur 100 tahun dan Ibu Sarah berumur 91 tahun. Ibu Sarah melahirkan seorang anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham. Nah, adik-adik, kalau kita rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan, dan kita juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan janji-janji yang pasti adik-adik. Walaupun seperti Bapak Abraham sudah tua, berpikir tidak mungkin lagi mempunyai seorang anak. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji dan Bapak Abraham juga mempunyai iman bahwa dia yakin Tuhan akan menepati janji-janjinya adik-adik. Nah, akhirnya Bapak Abraham dan Ibu Sarah mempunyai seorang anak adik-adik. Dan anak itu mereka beri nama Ishak. Nah, di saat pertumbuhannya Ishak, Bapak Abraham juga mengajarkan Ishak untuk selalu apa? Selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya Ishak adik-adik. Nah, sampai di sini dulu adik-adik ceritanya. Dari cerita ini, Aisyah mengambil kesimpulan bahwa kita harus mempunyai iman seperti Bapak Abraham. Kita juga harus percaya adik-adik bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya, dan Tuhan juga akan memberikan janjinya bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang selalu memuji Tuhan, bagi setiap orang yang selalu menyembah dan mengandalkan Tuhan adik-adik. Nah, ayo, siapa yang mau seperti Bapak Abraham? Siapa yang mau seperti Bapak Abraham? Selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari semuanya kita mau lipat tangan kita, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk terus mendengar janji-janji Tuhan, dan kami juga terus mau taat Tuhan seperti Bapak Abraham taat terhadap Tuhan, dan kami juga mau mengandalkan Tuhan seperti Bapak Abraham mengandalkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami imani itu Tuhan, karena Tuhan selalu menepati setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk ikut ibadah-ibadah kita selanjutnya ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.